Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bu. Yang Gimana kabarnya hari ini? Halo. Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kesehatannya tetap dijaga ya. Kalau nggak perlu keluar rumah, nggak usah keluar rumah. Tapi kalau memang harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Kemudian sering cuci tangan pakai sabun. Kemudian makan makanan yang bergizi. Tadi Geril izin ke Biza karena harus kontrol ke rumah sakit, kontrol ke dokter. Jadi mari kita doakan. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Putri, silakan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Dapat diakhiri. Terima kasih Putri. Oh ya, Bu Iza sudah ngirim mengenai daftar hadir. Tolong itu diisi dulu ya. Jadi meskipun kalian hadir di Zoom meeting, kalian wajib mengisi daftar hadir. Silakan diisi dulu. Sudah diisi? Sudah, Bu. Oke. Ya, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Bu Iza kan sudah ngasih bahan ajar yang ada di Google Classroom. Sudah di-download belum? Sudah dipelajari apa belum? Sudah, Bu. Oke, pintar. Ya, untuk mengetahui pemahaman awal kalian, marilah kita pretest dulu tentang pembelajaran kita hari ini. Bagaimana anak-anak? Sudah ya kuisnya? Sudah dikerjakan, nilainya juga sudah masuk. Sekarang nilai yang tertinggi. Selamat Aulia. Jadi nanti kita kan tiap pertemuan ada pretest sama post-test. Oh iya, sekarang bisa tanya. Kalian pernah nggak nyimpan makanan di kulkas? Misalkan buah gitu, buah apel sama yang disimpan di kulkas, kalian simpan di kulkas sama kalian biarkan di tempat terbuka, itu lebih awet yang mana? Anissa? Lebih awet yang disimpan di kulkas, Bu. Lebih awet yang di kulkas. Kenapa makanan yang ya benar, yang di kulkas? Kenapa makanan yang disimpan di kulkas itu bisa lebih awet dibandingkan kita biarkan di tempat yang terbuka? Kak, suhunya kalau di tempat terbuka itu Bu, tinggi, Bu. Suhunya tinggi. Kalau di kulkas suhunya lebih rendah, maksudnya gitu. Jadi suhu yang lebih rendah itu akan mengawetkan makanan dibandingkan suhu yang lebih tinggi. Begitu, Riko? Ya, ada jawaban atau pendapat lain? Kemudian pernah nggak kalian buat sendiri, nggak beli ya, buat sendiri sate kambing atau sate sapi, sate daging sapi? Pernah nggak buat sendiri? Pernah. Biar cepat empuk biasanya dikasih apa? Digulung sama daun pepaya. Ya, dikasih daun pepaya. Biasanya sering digunakan tuh daun pepaya sama buah nanas. Apa fungsi dari buah nanas sama daun pepaya itu? Itu untuk membantu proses pengempukan daging biar lebih cepat. Nah, hari ini kita salah satunya yaitu suhu tadi. Suhu ketika makanan disimpan di kulkas sama yang tidak di kulkas. Kemudian ada lagi faktor yang namanya katalis. Apa itu katalis? Mari kita cari tahu bersama-sama. Di sini salah satu contoh katalis itu tadi yaitu dari pembelajaran kita hari ini. Marilah kita simak video tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oh iya, sebenarnya pembelajaran mengenai faktor-faktor ini kita harusnya praktek ya di lab. Tapi karena selama pandemi ini kita kan belajarnya dari rumah. Jadi pembelajaran prakteknya kita melalui video pembelajaran. Gak apa-apa ya? Oke, silakan disimak mengenai video praktek faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Halo anak-anak, semangat pagi dan semoga semua dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Miss Rade di channel Teknomatkin. Pada kali ini kita akan mempelajari dan menyimak video eksperimen faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Peserta didik dapat mengkritisi reaksi yang berlangsung lambat dan berlangsung cepat melalui video virtual eksperimen faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan cermat, kreatif, komunikatif, dan kritis. Langsung saja kita mulai dari eksperimen analisis pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Hal pertama yang dilakukan dalam eksperimen adalah mengukur volume larutan HCl 1 molar dan 3 molar. Sekarang kalian download LKP kelompok kalian. Saya beri waktu 40 menit, kita ketemu 40 menit ke depan. Sampai jumpa. Terus agarnya ini kan tadi ya? Iya, itu tadi yang ada di video semua kan? Iya. Ini.
samakan gelas ukur, mortir dan alu, neraca analitik. Baiklah, kalian kan sudah diskusi sama kelompoknya. Sekarang perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompoknya Farah, Iya, ya? Bu. Ya, silakan Farah. Sudah ada, Bu. Sudah, Ada, sudah Pak. masuk. Yang selanjutnya, faktor yang diuji adalah mengenai konsentrasi. Soal pertama yaitu tuliskan 7 konsentrasi terhadap laju reaksi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui atau membuktikan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Alat dan tetes, lalu gelas ukur, botol kaca, mortir dan alu, neraca analitik, larutan HCl 1 molar dan larutan HCl 3 molar, batu pualam, dan balon karet. Hampir sama dengan yang percobaan pengaruh ulas permukaan. Bedanya di sini hanyalah yang merupakan variabel bebas adalah konsentrasi HCl, yang satunya sebesar 3 molar. Langkah kerjanya yaitu yang pertama mengukur volume HCl 1 molar dan 3 molar masing-masing sebanyak 25 ml, lalu dituangkan ke pualam 0,5 gram masing-masing berupa kepingan, masukkan batu pualam ke dalam balon karet, lalu hubungkan balon karet yang telah diisi. Selanjutnya jatuhkan kedua batu pualam yang ada di dalam balon karet ke dalam botol kaca secara bersamaan dan diukur waktunya menggunakan stopwatch. Pengukuran ini berhenti dilakukan ketika balon karet sudah terisi. Lakukan pengamatan dan dicatat waktunya. Berdasarkan percobaan itu tadi didapatkan data hasil pengamatan, konsentrasi HCl, larutan waktu 1 menit 38 detik untuk balonnya terisi gas hasil reaksi. Sedangkan yang berkonsentrasi 1 molar memerlukan waktu lebih lama, yaitu 4 menit. Tabung manakah yang lebih cepat bereaksi? Mengapa demikian? Yaitu tabung yang berisi larutan HCl dengan konsentrasi 3 molar, karena memiliki pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi berbanding lurus, di mana konsentrasi larutan yang memiliki konsentrasi tinggi otomatis memiliki molekul-molekul yang lebih banyak, sehingga lebih banyak. Dan peluang untuk lanjut nomor 7, tuliskan persamaan reaksi yang terjadi pada percobaan ini, yaitu CaCO3 menjadi CaCl2 H2O plus CO2. Apa ada lagi pertanyaan selanjutnya? Enggak ada, sudah kayaknya, Pak. Sudah? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Farah. Silakan ditutup. Dari hasil presentasi barusan, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada apa saja? Silakan siapa? Alif, ada apa saja Alif? Luas permukaan, suhu sama konsentrasi. Sama konsentrasi, ya. Sebenarnya ada lagi satu faktor, yaitu yang namanya katalis. Jadi katalis itu dia merubah alur jalannya reaksi. Jadi dia fungsinya untuk menurunkan energi. Energi minisi. Energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi. Ya, jadi fungsinya katalis itu menurunkan energi aktivasi. Sehingga energi aktivasinya kecil, maka proses reaksinya semakin cepat. Jadi kesimpulannya, faktor-faktor laju reaksi sama konsentrasi. Terus ditambah lagi sama satu yang namanya katalis. Jadi manfaat dari pembelajaran kita hari ini apa? Siapa yang mau mengungkapkan hasil refleksinya? Saya belajar hari ini bahwa belajar itu bisa melalui beberapa media meskipun dari YouTube. Juga bahwa kompetisi meskipun berbeda kelompok itu bagus. Ya, saya tuh lebih mengerti dan lebih paham tingginya suhu sama waktu itu. Atau Bu Ani mau menambahkan? Bu Ani, monggo Bu. Ya, alhamdulillah kegiatan berjalan sangat lancar. Saya sangat senang sekali melihat aktivitas anak-anak MIPA 1 aktif semua, aktif, tidak mempresentasikan dan tidak berkesempatan untuk menjawab atau bertanya. Bisa cukup itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ani. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih banyak Bu masukannya. Baiklah, untuk menutup pembelajaran hari ini, sebelum kita tutup, kita post test dulu ya, mengenai kirimkan lewat Google Classroom. Silakan kalian melakukan kuisis. Saya kasih waktu 10 menit. Nah, sudah selesai ya kuisisnya? Sudah, Bu. Oke, nilai tertinggi untuk post test kali ini diperoleh sama Alicia. Selamat Alicia. Udah tinggi-tinggi semua, cuman mungkin kalah cepat ya waktu mengerjakan kuisisnya. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab baru, yaitu tentang kesetimbangan kimia. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa silakan dipimpin oleh Jo. Silakan Jo. Ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, mari masing-masing berdoa mulai. Kita dapat yakin. Terima kasih ya atas perhatiannya, kesehatannya tetap dijaga. Kalau nggak perlu keluar rumah, nggak usah keluar rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.